Oke guys, pada video kali ini kita akan lanjut belajar JavaScript, CSS, HTML. Case-nya kita akan bikin website untuk pengecekan cuaca. Nah, logik pengecekan cuacanya itu kita akan menggunakan sebuah API dari Open Weather, jadi kita tidak perlu develop pengecekan cuacanya ya. Jadi kita tinggal send location, kemudian kita akan dapat detail cuaca berdasarkan lokasi tersebut. Oke, langsung saja ke kursor AI. Ini kita sudah buat index HTML, script dan style CSS kosongan. Kemudian untuk struktur dasar HTML kalian bisa save satu. Nah, dia akan muncul nih, tinggal kita tap, sudah terbuat. Wow, bahkan di sini sudah container, location box, dan cek cuaca ya guys. Masukkan lokasi. Oke, jadi udah ada container, location box, kemudian ada input untuk input lokasi, dan button untuk cek cuaca. Kita juga sudah menginputkan style CSS nih, atau menginit style CSS file kita. Oke, jadi kita ke style CSS, kita bikin CSS untuk body-nya. Yang jelas, wow, ini dia udah tampil juga ya guys. Kita tinggal tap, udah ada suggestion-nya. Height 100 VH di sini berarti height-nya nanti 100 view height, atau bisa dibilang 100% tinggi layar ya. Kemudian display flag, justify content center, align item center untuk membuat item di dalam container atau dalam body ini nanti center. Sementara background colornya di sini abu-abu ya, sedikit abu-abu gitu. Oke, kita langsung cek dengan ini guys, view live. Nah, tampilannya seperti ini kurang lebih. Kemudian kita akan styling sedikit lagi ya untuk button dan inputnya, mungkin kita perlu styling agar lebih manis gitu guys. Oke, kita kembali ke sini. Nah, untuk inputnya tadi itu dia location input yang berada di location box ya. Jadi kita dot location box spasi input, berarti ini akan mentargetkan input di dalam div di dalam elemen yang mempunyai kelas location box. Oke, dia juga udah ada suggestionnya nih guys. Kita tinggal begini, tapi kayaknya jelek ya, terlalu besar ya. Jadi mungkin width-nya nggak usah besar-besar, 80% aja. Kemudian apalagi ya, kemudian font weight, font size 18, kayaknya udah pas sih. Mungkin kita bikin text transform uppercase ya. Ini untuk memaksa teks di dalam inputan ini nanti selalu uppercase gitu guys, atau huruf besar. Nah, ini kan placeholdernya, jadi masukkan lokasi huruf besar. Oke, ini dia masih tergolong besar ya. Paddingnya mungkin nggak usah guys, paddingnya nggak usah, font size nya kita kecilin. Kemudian padding mungkin perlu, ini di sini terlihat jelek ya, kita kasih aja padding 5 px mungkin. Oke, lumayan sih ini. Oke, sudah lumayan. Kemudian apalagi, kemudian untuk buttonnya berarti targetnya location box. Location box button, enaknya kita bikin apa ya guys? Enaknya kita bikin yang jelas, ini dia udah ada suggestionnya ya guys, malah guys, width-nya 20%, jadi nanti dia tidak terenter seperti ini ya harusnya. Heading dan lain-lain, border radius ini mengikuti si inputnya sebenarnya, cuma dia width-nya udah menyesuaikan width si input, dalam artian sisa dari width input ya, 20%. Oke. Cuaca mungkin width-nya kita perlu di sini kita kurangi aja guys, 70% mungkin, dan di sini 30%. Nah, ini kenapa dia tidak pas banget ya, padahal kalau di total ini kan sudah 100%. 60 atau 35. Oke, 35 cukup lah, caranya 55 aja guys, mungkin seperti itu ya. Atau cek cuaca kita nggak perlu kasih cek nih, biar nggak terlalu kepanjangan guys. Oke,
65 dan 30. Oke, kurang lebih seperti ini ya guys. Font size nya 12 saja, ini juga font size nya 12, jadi tidak terlalu besar. Oke, ini sudah. Kemudian si location box-nya guys, location box-nya perlu kita styling juga ya. Location box-nya kita styling width-nya 100%. Kemudian height-nya dia dinamis sesuai minimum konten di dalamnya. Dan untuk display kita kasih flag. Oke. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya. Oke, sekarang kita ke JavaScript dulu guys. Di sini perlu kita panggil ya, script. Oke, tinggal kita tab suggestion-nya. Nah, kita kasih event listener untuk button ini. Ketika diklik dia akan mengecek cuaca lewat Open Weather API. Jadi buttonnya tadi kan search button, kita ganti cek cuaca. Di sini kita akan lakukan JavaScript selector ya, dokumen query selector. Wow, oke, udah otomatis ya. Add event listener klik, nice. Udah otomatis ada event listener kliknya. Kemudian untuk logika Open Weather itu dia harusnya perlu API key ya. Nah, saya juga sudah sempat pakai sih, jadi kita nggak perlu registrasi. API key kita akan ambil nanti. Kemudian yang jelas kita perlu lokasi, nama lokasi yaitu dari dokumen query selector dengan kita target inputnya tadi. Wow, gila guys, dia udah nih guys, location box input, tinggal kita tap. Udah di fetch juga console log data Open Weather org data 2.5 nama lokasi API key. Gila guys, mantul. Oke, kita cek dulu API key nya. Nah, kita buka Open Weather. Ini saya udah registrasi ya. Jadi teman-teman kalau belum tinggal registrasi aja, sign up simple, masukin email dan lain-lain. Kemudian current weather data subscribe. Oke, dia bisa free ya. Free itu berarti ada limitnya guys, yaitu 60 call per minute. Nah, 60 kali API request selama 1 menit per 1 menit. Jadi masih oke lah. You are already signed. Emang already signed guys. Already signed coy, emang coy. API key-nya ini ya. API key-nya ini dia. Oke. Response console log data kita cek, open di browser aja guys biar enak ya ngecek console lognya. Ini dia, belum ada isu di JavaScript-nya di console. Kita cek misal Semarang. Nice, udah dapet ya guys, berarti API-nya udah works nih. Cloud all 40 dan lain-lain, time zone, visibility, weather-nya ini scatter cloud, icon 03N, main box. Kalau untuk suhu di mana ya dia ya? Main ini temperatur ini mungkin guys, temperatur 301, kemungkinan ini Fahrenheit sih. Ini Fahrenheit kemungkinan, bukan Celsius guys. Oke, berarti nextnya kita proses datanya ya guys. Kita proses datanya nih. Berarti kita perlu image. Kita nanti akan bikin HTML-nya ya. Kita perlu image. Wow, data weather icon, image URL-nya gila guys. Dia udah bikin sekalian ya. Wow, tinggal type gini guys. Sekarang tinggal HTML-nya guys. Kita bikin ini kan dia weather box ya. Kita kasih di sini if weather box.
udah juga guys, tinggal tag guys. Oke, stylingnya yang belum nih, tapi seenggaknya kita nggak perlu cari image untuk kondisi cuacanya ya. Ini udah ada berawan, entah cerah atau apa, udah ada yang dari open weather juga. Jadi nice. Oke guys, kita tinggal styling. Kita lihat referensi dari uiverse.io. Kita cari elemen input ya, input yang ciamik Soro. Nah, kita bisa pakai ini mungkin guys. Ini dia sudah ada buttonnya juga ya. Oke, kita pakai ini mungkin, atau yang lain kurang mantap sepertinya. Ini mungkin guys, ada hijau-hijaunya guys. Oke, jadi sangat simpel ya. Kita tinggal copy paste ini, kemudian kita taruh di sini. Nah, group input kita rapiin sedikit guys. Oke, kemudian kita copy HTML-nya. Berarti HTML ini kita replace guys. Kita replace ini berarti ya. Input placeholder lokasi class input, SVG nya ini nanti kita bikin clickable. Kita kasih kelas yang sama yaitu cek cuaca. Kemudian ini kita komen dulu. Oke, kita langsung cek. Nah, oke, udah ke apply. Cuma ini karena kita punya CSS location box input ini, jadi rada bentrok ya guys. Jadi mending kita hapus saja nih. Location box input kita nggak perlu karena udah ada CSS baru. Oke. Coba kita cek Semarang. Kita klik. Nah, oke, JavaScript-nya, event-nya juga sudah terbaca. Tinggal kita styling nih guys, tinggal kita styling nih si ininya nih, si detail weathernya ya, si detail weathernya. Untuk itu kita ke cards, ke uiverse lagi, ke cards, kita cari cards yang bagus. Banyak guys, saya kalau di uiverse ini malah bingung sendiri ya karena elemennya bagus-bagus semua. Oke, kita pakai ini aja nih, bagus nih, card container, card weather. Kita cek dulu CSS nya kalau ada yang bentrok dengan CSS kita ya dalam penamaan kelas dan lain-lain ini. Sepertinya sih udah oke ya. Kita tinggal copy, kita taruh di CSS kita. Sepertinya nggak ada yang bentrok. Kemudian HTML nya, wow, ini href gambarnya terlalu panjang ya. Nanti kita bakal ganti deh, guys. Kita ke index HTML. Weather box nya ini mungkin kita komen dulu, kita nanti nggak pakai. Untuk image nya kita hapus saja guys, karena kita set berdasarkan response API ya nanti. Oke, kita coba cek nih, udah lumayan, tinggal kita sesuaikan nih guys. Pertama-tama kita harus hide ini nih, kita hanya tampilkan si card container ini saat sudah cek lokasi ya, sudah klik cek lokasi. Kita cari CSS nya, card container, display, kasih display none dulu nih. Oke kan, kemudian setelah dia diklik di sini bla bla bla, kita var weather card cuaca, kita target dengan query selector. Tapi kelasnya ini card cuaca, kita styling. Aduh, kasih ini style. Oh, ini gila guys. Nah, ini baru displaynya flat. Nah, kita coba nih, Semarang benar. Oke, kemudian yang ini kita hide ya, inputan yang ini. Berarti kita lakukan query selector lagi nih, input lokasi, namanya
jadi dia asal di location box input ya. Kita target berarti seperti ini guys, location box input. Input lokasi, style display none. Oke. Semarang. Oke. Loh, oh kita harus semuanya aja guys yang kita hide guys, karena ini iya ya, ini search datanya masih nongol nih dikit nih, kalau teman-teman bisa lihat. Oke. Nice. Nah, selanjutnya kita sesuai ini guys, kita sesuai ini. Image-nya nanti itu, image-nya itu kita set ke sini, SVG weather research image. Image ini image apa ya? Sepertinya itu image lain guys. SVG-nya itu untuk, nah di posisi SVG ini kita kasih image-nya aja ya mungkin ya. Jadi begini aja, image seperti ini guys, image kosongan gitu, image kosongan ini nggak usah semuanya ya. Oke. Terus di sini berarti card cuaca, ini berarti ini guys, card container, image URL Semarang Star. Image-nya belum guys, ada error sepertinya nih di konsol. Channel side property, oh iya ini masih error semua, inner HTML dan lain-lain ya. Kita bakal set sekalian aja guys, sekalian. Untuk temperatur kita taruh di temperatur ini kan, ini dia adalah si class temp. Jadi logikanya begini guys, kita target ini card container, kemudian child element class temp. Kemudian untuk weather, nah ini image-nya udah nongol ya, image berawan ini. Untuk weather-nya humidity itu di mana ya naknya ya? Partially cloud. Humidity, wind mungkin kita kasih di sini dan sini ya. Min dan max ini kita ganti nanti. Oke, berarti min temperatur card container, humidity kita kasih di sini, max dan minnya itu nanti jadi humidity dan wind speed ya. Kita ganti. Oke. Untuk weathernya itu berarti ini guys, weather ya masih sama ya, punya kelas name yang sama, jadi begini. Nah kurang lebih seperti ini, kita coba. Oke 301 ya, ini Celsius dia ya, ini Fahrenheit ini. Untuk cardnya kita sesuaiin guys, karena height-nya di sini dia statis ya 250. Kalau kita cek, kita hilangin aja nih, jadi dia dinamis seperti ini. Kita ke style card, height kita hapus. Ini sudah oke. Min max perlu kita ganti ya, karena di sini minnya nanti jadi humidity, berarti ini kita ganti humidity itu kelembapan ya guys, kelembapan. Maxnya itu angin. Sudah. Nah ini dia sudah tampil ya, tinggal ini mungkin text align-nya mungkin guys kita sesuaikan juga. Display with padding align item, mungkin align item kita kasih center aja guys. Jadi di min dan max ini align itemnya kita ganti center. Oke. Kenapa ini nggak mau ya yang di max ini? Oh dia ada tambahan kelas nih align item. Oke kita ke style.
kita cari min max ini ya, align itemnya nanti kita ganti center, kemudian yang untuk class max ini align itemnya kita hapus biar center semua guys. Oke, udah center ya. Jadi mungkin font size nya perlu kita besarin juga. Font size nya apakah dia dideklarasikan di sini, weather 10 rem Semarang. Besar sekali guys, nggak jadi guys. Mungkin font size ini aja yang kita besarin. Max heading, min heading kita ganti mungkin ya, 1 rem, 2 rem, 1 rem, 12 px, 14. Ini ganti 14 aja guys. Kita ke style CSS lagi. Ini 14 px, kemudian temperatur dan lain-lain ini ya kita ganti 12 px, ini enggak terlalu kecil. Kita cek udah 14 px, udah 12 px, masih kekecilan guys. Kita kasih 16 dan 14 mungkin ya. Oke, jadi kurang lebih seperti ini. Pink city nya kita ganti dengan nama lokasi ya, pink city, class city. Berarti di script JavaScript ini, di script JS kita perlu dokumen query selector. Kita target class city, elemen dengan class city, kemudian kita set inner HTML nya dan pakai nama lokasi guys. Oke, Semarang dan lain-lain sudah oke. Semarang font size nya kita perbesar juga guys. Jadi enaknya begini ya guys, kalau kalau kita pakai UI Verse itu semuanya udah ada, jadi kita tinggal seru-seruan aja, modif-modif ini guys, nggak perlu kita coding dari awal. Jadi kita tinggal modif-modif sesuai keinginan kita, tinggal seru-seruan lah. Oke, clothes-nya ini juga kecil sekali, weather dia kita ganti jadi 16 p. Oke, kemudian kita pengen dalam Celsius guys, value returnnya itu open weather map Celsius ya, coba kita googling. Oke, API latitude longitude weather dia cuma ini ya, API response, temperaturnya seperti ini. Wah, kenapa sih main temperatur JSON format response field, dia di main temperatur, kemudian ini default Kelvin, metric Celsius, imperial Fahrenheit. Kenapa dia tidak ada Celsiusnya ya, temperatur langsung begini. Kalau kita lihat requestnya itu dia cuma nyertain APK dan latitude longitude ya, latitude longitude, mode, response format, FID, unit. Nah ini dia guys, unit guys, standard, metric, and imperial. Kalau kita pakai Celsius tadi berarti metric ya harusnya. Jadi kita perlu nyertain units. Jadi di script JS ini di sini berarti guys kita perlu tambahi dan units metric apa ya,
Nah, ini baru Celsius nih, 27 Celsius ya. Kelembaban angin 0 ya, berawan. Kemudian kalau kita coba lokasi lain yang sekiranya siang itu mungkin Meksiko ya, dia juga berkabut guys. Ya sekiranya panas mana nih guys, mungkin Arab, tapi nggak tahu nih jam berapa ya si Arab nih. Oh tapi dia walk sih guys, ini dia gambarnya berbeda ya, ada sedikit awan hitamnya. Oke guys, tadi sudah oke ya, ini udah oke juga. Kemudian kita bikin biar sedikit ada animasinya guys, kita bikin sedikit soft gitu ya, nggak begini langsung tampil gitu weathernya. Kita bikin sedikit soft, mungkin kita bikin kelas fade in opacity 0, translation opacity 1. Kita pakai keyframe aja guys, jadi animationnya itu fade in forward ya. Oke, 0,5s fade in forwards. Kemudian di delay, animation delay kita kasih 0,5 detik, jadi lebih biar kelihatan ada loadingnya sedikit guys. Fade in, kita perlu bikin keyframe fade in nih. Fade in ini kan di sini kan kita manggil animation fade ini, kita harus deklarasikan nih guys keyframe fade in, kalau enggak ya ini enggak terrecognize sebagai apa-apa. Kita langsung bikin aja tuh scale 1, opacity 1. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Kemudian berarti kita perlu nyekel defaultnya itu 0 ya guys, dengan opacity 0, bukan pakai display none. Jadi kita ke sini dulu. Ini kan sebelumnya kita set display none nih, berarti kita set opacity-nya aja 0, scale-nya juga 0, tapi kecil gitu guys. Display none-nya nggak perlu, kita kasih display black by default aja. Kemudian di script ini kan kita ngeset display black nih, tadi kita perlu ganti nih guys, kita bukan ngeset display, cuma nge-add class nih, class list add fade in. Wow, udah langsung recognize dia. Oke, kita coba nih Semarang. Nah, mantep kan, dia lebih soft itu nongol. Oke guys, oke. Jadi untuk video kali ini mungkin segitu dulu ya. Tadi kita udah belajar pakai open weather, cara request API call open weather. Kemudian kita belajar CSS keyframe atau animation, dimana tadi itu kita set sebuah elemen itu opacity-nya 0, berarti invisible gitu guys, dengan scale-nya 1. Jadi saat kita panggil si keyframe ini, kita set scale 1 dan opacity 1, jadi kelihatan membesar gitu guys, membesar dan muncul. Oke, selain itu kita belajar apa ya, cuma itu kemungkinan guys, cuma hal-hal yang baru yang kita pelajari, paling dokumen query selector, standar JavaScript ya, dan untuk penggunaan UI first paling sedikit referensi cara penggunaan UI first atau lihat-lihat elemen di UI first. Oke, jadi segitu dulu guys, mudah-mudahan bermanfaat. Thank you.